Dalam politik itu semua ada maknanya. Itu yang akan saya baca di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sebagai apa makna yang bisa dibaca dalam momen pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo yang beberapa waktu lalu makan bersama di Magelang. Bahkan juga bertemu dengan Erlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono dan juga pimpinan partai politik lainnya yang mendukung Prabowo Gibran, pemirsa. Pastinya di studio TV One di sini sudah hadir narasumber kita, pengamat politik Kang Ujang Komarudin. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Selamat malam. Kang Ujang sendiri di sini, tapi saya akan sapa narasumber yang tersambung lewat sambungan Zoom di sini, yakni Bang Andre Rosiade yang mewakili Prabowo Gibran di sini. Bang Andre, assalamualaikum. Ya, dan nanti juga ada Pak Jazilul Fawait mewakili 01 dan juga Mas Imam Priyono mewakili 03. Saya ingin ke Kang Ujang dulu deh, Kang Ujang. Saya agak hati-hati dalam membaca momen pertemuan antara presiden, karena ini adalah presiden, kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Tapi bukan kemarin saja bertemu dengan ketum parpol pendukung 02. Sempat bertemu Erlangga, AHY dan juga lainnya. Apa sih yang bisa kita baca? Ya, semuanya penuh makna seperti Mbak Caca ya, penuh simbol-simbol. Jadi gini, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Tidak akan ada pertemuan kalau tidak ada maksud tertentu. Nah, dalam konteks politik, ini kita bisa menafsirkan secara bebas publik ya. Tapi saya memaknainya ya, simboliknya bahwa dukungan penuh kelihatannya ya Pak Jokowi itu kepada 02. Makanya maknanya ketemu dengan partai-partai koalisi di Kim ya kan, tadi Pak Zulhas, Pak Erlangga, Pak AHY, sebelumnya juga bertemu dengan yang lain. Lalu langsung bertemu dengan Pak Prabowo, walaupun tadi dijelaskan di TV One bukan kali pertama. Nah, saya melihat bahwa dukungan Pak Jokowi itu sangat terang benderang menjelang penjeblosan yang beberapa hari lagi tanggal 14 Februari. Yang pertama itu. Yang kedua, kelihatannya ingin menyemangati, mendorong gitu ya, bahwa sejatinya kelihatannya Pak Jokowi ingin memastikan Pilpres ini satu putaran. Nah, selama ini kan katakanlah lawan politik Jokowi menginginkan dua putaran. Karena dua putaran ini berbeda psikologinya ketika satu putaran. Kalau satu putaran selesai, nah disitulah sebenarnya peran dari partai koalisi. Peran dari Pak Prabowo, peran dari Pak Jokowi. Tadi Mbak Caca mengatakan kalau presiden harus netral, berjiwa negarawan, iya. Tapi jangan lupa sebagai sosok individu yang tadi katakanlah undang-undang membolehkan kampanye, di sini batasannya menjadi sumir. Oleh karena itu saya ingin mengatakan ya mestinya Pak Jokowi tadi kenapa belum cuti, kenapa katakanlah ya bertemu di Jawa Tengah itu membagikan bansos dan lain sebagainya itu meresmikan apa namanya hal-hal yang kenegaraan ya. Tapi itu yang membuat momentum itulah yang mempertemukan mereka. Nah, di situ sebenarnya ya sambil menyelam minum air lah Mbak Caca. Okay. Kang Ujang, karena narasumber saya dari 01, 02 dan juga 03 ini kan belum hadir. Ya. Saya memposisikan diri saya mungkin netral ya di sini ya. Bukannya beberapa waktu lalu ketika mereka sudah ditasbihkan untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, ketiganya kan juga diundang di istana untuk makan bersama, Anies, Ganjar, dan juga Prabowo. Ini bagaimana? Apa bedanya dengan makan yang kemarin dan beberapa waktu lalu dengan ketum parpol? Berbeda. Sekarang begini, kenapa dalam konteks ketiga yang lalu di istana, ya kan, lalu pasca itu, kenapa Pak Jokowi tidak bertemu dengan Mas Ganjar? Ya kan, lalu tidak bertemu juga dengan Pak Anies. Jangan lupa, itu simbol juga. Bahkan pertemuannya intensitasnya dengan Pak Prabowo. Lalu mohon maaf, kenapa tidak bertemu juga dengan partai-partai koalisi ya non 02? Baik. Kenapa bertemunya dengan 02? Ini menjadi simbol. Baik. Simbol kenyataan bahwa Pak Jokowi mengarah ke 02. Apakah cara berpikir dari tim ses masing-masing paslon sama dari Kang Ujang di sini? Saya mau sapa ada Bang Andre Rosiade yang sudah tersambung tampaknya, bahkan juga saya sudah melihat di sini Pak Jazilul Fawait juga ya lewat sambungan Zoom. Bapak-bapak, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Caca, apa kabar? Kabar baik. Siapa Kiai? Siapa Pak Jazilul, sampai saya mau dengar. Bang Andre udah ada di sini ya. Oke, mungkin sekarang saya minta pertama kali ke Pak Jazilul dulu deh, Pak Jazilul. Ini kan makan bersama dengan Ketua Umum Parpol ini kan Pak Prabowo, sebelumnya Erlangga, AHY dan lain-lain. Ini gimana 01? Apakah ngerasa kok kita nggak diajak gitu, kok Pak Anies nggak diajak makan malam atau bagaimana?
Ya, tampaknya cawe-cawe semakin jelas. Dan sudah diumumkan bahwa Pak Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye. Dulu politik makan siang memang untuk merukunkan orang kalau ada masalah. Tapi hari ini politik makan siang rupanya untuk kepentingan pihak tertentu, utamanya putranya yang sedang nyalon wakil presiden. Jadi sulit untuk kita katakan bahwa makan siang Pak Jokowi ini menyandang beberapa status. Apakah itu sebagai kepala keluarga, kepala negara, atau kepala pemerintahan? Saya menduganya dan publik menduga makan siang sebagai kepala keluarga yang sedang berjuang untuk putranya maju di Pilpres. Nah, oleh sebab itu, maka publik, bahkan PP Muhammadiyah, LSM, dan lain-lain, meminta Pak Jokowi untuk mencabut pernyataannya selaku kepala negara karena dapat berefek pada pecah belah. Oleh sebab itu, makan siang yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu semakin menjauhkan pemilu ini dari netralitas. Nah, inilah yang kemudian akan berefek kepada muncul pendapat di masyarakat tentang netralitas yang makin akan banyak dilanggar dan pemilu akan terjadi kecurangan. Oleh sebab itu kami menyerukan kepada seluruh publik ini, Presiden dan sampai ke jajaran paling bawah kepala desa, bahwa pemilu ini hajat bangsa, hajat nasional, bukan hajat kelompok dan golongan. Oleh sebab itu, ayo kita jaga netralitas sebaik-baiknya. Jangan ada intimidasi, karena saya mendengar beberapa kepala desa diintimidasi. Jangan juga ada manipulasi. Jangan juga menggunakan fasilitas negara. Ya, baik terbuka maupun terselubung untuk kepentingan putranya. Saya pikir makin jelas bahwa pemilu 2024 ini Presiden semakin tidak dipercaya oleh rakyat bahwa akan berbuat netral. Saya pikir itu, makan siang itulah maknanya. Dan kami bersiap-siap untuk mengantisipasi dan mewaspadai seluruh gerakan yang nantinya akan ada indikasi kecurangan dan penggunaan fasilitas negara maupun kekuasaan. Saya pikir clear. Oke, ditahan dulu Pak Jazilul. Saya tidak menambah-nambah pemirsa, yang saya kutip dari Pak Jazilul. Nanti ditanggapi Bang Andre Rosiade, bahkan saya juga minta tanggapan Mas Imam Priyono mengenai politik makan siang sesaat lagi. Boleh lo kampanye, presiden itu boleh lo memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Oke, langsung saja saya tanyakan kepada Mas Imam Priyono, ini mewakili 03, apakah sama pendapatnya dengan Pak Jazilul? Mas Imam, lantas apa pendapat dari Mas Imam mengenai momen makan bersama dengan ketum parpol pengusung 02? Maaf Mbak, boleh diulangi Mbak? Mas Imam, saya minta tanggapannya Mas mengenai momen makan bersama ketum parpol pengusung 02 bersama dengan Presiden. Ya, kalau menurut saya pertama pada dasarnya Presiden karena tidak memberikan juga keterangan, kita juga tidak tahu pasti sebenarnya maksud Presiden apa berkomunikasi dengan para pimpinan parpol. Dan Mas Imam, komunikasinya terganggu Mas Imam. Nanti saya akan tanyakan ya, nanti saya akan perbaiki komunikasi. Mungkin saya langsung saja lah minta tanggapan dari Bang Andre Rosiade. Satu poin ini saya tangkap dari Mas Imam, nggak tahu sesuai apa maksud Presiden Jokowi bertemu dengan ketum parpol. Belakangan juga dengan Pak Prabowo. Sementara Pak Jazilul, inilah politik makan siang. Bang Andre boleh tanggapi? Begini Caca, Gus Jazil, Mas Imam, lalu
Kang Ujang, ya, kedekatan Pak Jokowi dengan ketum partai itu sangat wajar. Ya, Pak Jokowi ini kan presiden saja, sedangkan mayoritas ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju seperti Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Zulhas, semuanya kan menteri-menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi wajar saja, dan saya rasa tidak perlu dipersoalkan kalau kunjungan Pak Jokowi ke daerah misalnya mengajak ketum partai. Yang kebetulan karena memang mereka adalah menteri Pak Jokowi. Jadi hal-hal yang biasa saja, dan itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sejak dulu kala kan, karena memang mengajak menteri-menterinya beliau. Ya, itu. Kalau dengan Pak Yusril, walaupun Pak Yusril bukan menteri, tapi hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Prof. Yusril kan sudah sejak lama. Bahkan juga kader PBB itu wakil menteri tenaga kerja juga ada di kabinet sebagai wakil menteri tadi saya sebutkan. Nah, lalu mungkin pertanyaannya nih, beberapa hari yang lalu Pak Jokowi hari Minggu ya kalau tidak salah bertemu dengan ketum Demokrat Mas AHY di Jogja. Saya rasa juga tidak ada yang salah dalam pertemuan itu. Karena Pak Jokowi dan Mas AHY kan diskusi soal bangsa dan kerakyatan. Apalagi Mas AHY ini kan tokoh muda, memimpin partai sebesar Demokrat. Wajar kalau Pak Jokowi juga ingin mendengarkan pemikiran dan gagasan dari Mas AHY. Nah, poin saya, ya sekali lagi dicaca, Gus Jazil dan Mas Imam dan Kang Ujang, tidak ada yang salah dari pertemuan Pak Jokowi dengan ketum-ketum partai. Kalaupun dari pertemuan itu ada yang mendefinisikan Jokowi, Pak Jokowi berpihak kepada 02, sekali lagi tidak ada aturan yang dilanggar. Oke. Apalagi kita tahu Pak Jokowi ini pemimpin bangsa, Kak, orang yang tidak suka cari musuh. Beliau ingin merangkul semua pihak. Baik. Nah, gitu, Cak. Oke. Nah, sekarang fokus kami itu, Cak, apa, Cak? Iya, boleh Fokus dilanjutkan kami ini di singkat. TKN adalah fokusnya memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran satu putaran. Ya, kami di TKN fokus mensosialisasikan program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Contoh saya sekarang hari ini, Cak, saya akan bertemu 20.000 pendukung Pak Prabowo di Kota Sawalunto. Hampir setiap hari saya berkeliling Sumatera Barat sebagai ketua PKB. Kita bertemu setiap malam 20.000 pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Sumatera Barat. Jadi kita bekerja terus ke lapangan, bukan sekedar omon-omon, sehingga target kami ya insya Allah satu putaran bisa terwujud, karena kami bekerja ya bertemu dengan rakyat, mensosialisasikan program ke rakyat, bukan sebatas omon-omon. Begitu, Cak. Oke, Mas Imam sehingga kalau Caca lihat kan survei LSI hari ini sudah menyatakan elektabilitas Pak Prabowo sudah di atas 50%, Cak. Itu hasil kerja keras, bertemu dengan masyarakat, bukan omong-omong. Begitu, Cak. Ya ditahan dulu Bang Andre. Ini Mas Imam udah senyum-senyum ini. Sempat dijawab langsung oleh Bang Andre nih Mas Imam bahwa ini karena dekat secara personal, gak ada maksud apa-apa. Percaya nggak Mas Imam? Ya kalau dibalik nih di antara 5 kita voting aja lah. Ada yang percaya kecuali Bang Andre itu nggak ada maksud apa-apa. Kan rasanya nggak ada ya. Dan kalau di sini nggak ada, kok saya percaya publik juga merasa demikian. Presiden Jokowi berkali-kali sekarang rajin foto bersama para pimpinan partai politik, tidak memberikan keterangan di minggu-minggu akhir jelang pencoblosan 2024. Kan Pak Jokowi sendiri berkali-kali bilang selain kepala negara, Pak Jokowi juga adalah tokoh politik, sehingga wajar dong berpolitik gitu ya. Kalau nggak salah, mungkin perbatinnya nggak pas, tetapi kurang lebih kan Pak Jokowi mengutarakan itu. Jadi kalau kita melihat aktivitas Pak Jokowi belakangan, ya mungkin Bang Andri bisa bilang nggak ada aturan yang dilanggar gitu ya. Tetapi faktanya yang diusik oleh Presiden Jokowi adalah rasa ketidakadilan atau rasa keadilan publik. Belakangannya hari ini yang FYP di TikTok, kalau teman-teman perhatikan ya, misalnya kejadian di Gunung Kidul, ada misalnya rakyat yang mulai memberikan penolakan atau setidaknya memberikan gestur berbeda dengan Pak Jokowi.
dan belakangan dihalau oleh aparat begitu. Dan saya agak khawatir kalau Pak Jokowi terus melakukan hal ini akan semakin banyak masyarakat yang memberikan reaksi negatif terhadap Pak Jokowi. Kami tetap berharap Pak Jokowi ini husnul khotimah, bisa mengakhiri masa jabatan dengan baik. Mari dan insya Allah Mas Ganjar dan Prof Mahfud juga akan melanjutkan kerja-kerja dari Pak Jokowi yang banyak yang belum selesai, banyak yang belum optimal. Tetapi yang bagus akan kami jaga, akan kami rawat, akan kami tempatkan pada catatan buku sejarah ya, dengan tinta emas, tapi yang belum akan kami selesaikan. Oke. Tetapi kami mohon Pak Jokowi bisa menjadikan dirinya teladan, contoh yang baik, memberikan edukasi politik yang baik kepada publik, dan mari Pak Jokowi kita rangkai sejarah bangsa ini dengan baik. Saya ini tidak pernah berputus asa untuk terus memberikan himbauan, nasihat begitu ya, karena saya yakin ya hidayah itu bisa datang kapan aja, mana tahu kalau hari ini belum, kemarin belum, ke depan Pak Jokowi bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengambil sikap yang lebih bijaksana, karena kemaslahatan itu lebih baik dibandingkan politik-politik elektoral yang sangat sesaat, dan rasanya Pak Jokowi bisa melampaui itu begitu ya. Pak Jokowi adalah presiden kita, kepala negara, dan mari berikan contoh yang baik kepada anak-anak bangsa. Baik. Nanti sesaat lagi saya minta tanggapan dari Pak Jazilul. Dijawab diplomatis juga oleh Bang Andre di sini. Ini kan ketemu karena memang dekat secara personal. Berarti yang nggak ketemu nggak deket kali. Wah, seperti itu kah? Nanti sesaat lagi akan kita bahas. Bahkan juga kita tahu bahwa berkali-kali Presiden Jokowi melakukan perjalanan politiknya ke daerah-daerah yang adalah kantong banteng. Usai jeda berikut. Pak Jazilul sekarang akan menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Andre Rosiade. Sebenarnya ini memang karena momen kedekatan saja dan wajar bertemu dengan ketum parpol yang salah satunya menterinya presiden juga. Berarti yang nggak diajak kurang dekat kali Pak Jazilul. Ya kami pun juga tidak minta diajak, dan kami hanya mengajak bahwa Pak Presiden harus netral. Dan politik makan siang seperti ini bagi kami nggak terlalu penting. Tadi siang kami makan siang juga dengan keluarga Warung Tegal Nusantara di Tegal. Saya pikir itu lebih memiliki elektoral daripada bertemu dengan ketum-ketum itu yang kemudian memicu dugaan dari publik, dari rakyat bahwa Pak Jokowi sedang kampanye. Namun ya Bang Andre menurut saya mestinya menahan Pak Jokowi untuk tidak berkampanye lah. Karena itu akan merusak citra Pak Jokowi sendiri dan akan rusak citra di mata rakyat, nanti elektoralnya juga turun. Nah oleh sebab itu bagi kami, tadi saya malah dengar dari relawan yang ada di Tegal, tenang saja Pak Jazil, kalau ibarat main catur, kalau rajanya sudah jalan-jalan, itu tandanya lemah. Pertahanan sudah tidak bisa, rajanya sendiri yang harus jalan. Oleh sebab itu gerakan perubahan inilah yang sudah tidak bisa dibendung. Kalau gerakan perubahan ini menjadikan pion menjadi raja, sementara gerakan keberlanjutan itu menjadikan raja menjadi pion, kesana kemari. Nah oleh sebab itu kami tetap optimis pasangan Amin dengan gelora perubahan yang semakin hari semakin kuat, apalagi hanya dijawab dengan makan siang, sementara banyak rakyat juga yang belum bisa makan siang. Saya pikir itu bukan tindakan yang menunjukkan bahwa Pak Presiden melindungi semuanya atau dekat dengan semuanya atau di atas semuanya seperti yang diucapkan ketika sumpah jabatan. Bahwa Presiden menjalankan tugasnya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Nah, ini menunjukkan ketidakadilan bagi 01, ini bagus. Karena 01 membawa narasi adil makmur untuk semua. Ini kan hanya makan siang para elit saja. Tidak khawatir kami, kecuali makan siang dengan rakyat. Kalau hanya makan siang dengan para elit, itulah yang kami tunggu-tunggu. Dan saya sampaikan kepada rakyat, hati-hati makan siang ini jangan ditumpangi kepentingan politik keluarga ataupun golongan tertentu. Tetap Presiden harus di atas semuanya dan bersikap netral. Sebab seperti saya sampaikan tadi,
lanjutkan makan siang terus silahkan, karena itu tidak melanggar aturan, tetapi etika publik akan mengatakan Pak Presiden sedang berkampanye secara terselubung, apalagi bagi-bagi bansos, bagi-bagi beras, bahkan bagi-bagi amplop. Meskipun atas nama Presiden, rakyat juga tahu bahwa itu uang APBN yang digunakan untuk kepentingan rakyat seakan-akan. Oleh sebab itu, makan siang ini nggak tahu menggunakan anggaran negara atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, 01 pasangan Amin akan bersama rakyat. Tidak bersama Pak Jokowi, bagi kami tidak ada masalah. Asal rakyat ada di belakang kami, saya yakin 14 Februari akan terjadi perubahan di Indonesia. Akan terjadi apa yang disebut dengan keadilan untuk semua. Oke. Kita tidak membeda-bedakan agama, golongan, apalagi ketua umum partai. Baik. Iya, sekarang saya minta ditanggapi Bang Andre, kata Pak Jazil di sini, kalau rajanya sudah jalan-jalan, ibarat ilmu catur ya, tanda khawatir. Boleh tanggapi? Caca, ini kan omong-omong versi Gus Jazil lah. Dengan berbagai klaimnya Gus Jazil yang saya maklumi memang terlihat panik ya. Karena memang kalau kita baca, jadi semua yang disampaikan Gus Jazil atau omong-omong Gus Jazil tadi, itu kan terbantahkan dengan rilis survei LSI hari ini. Gus Jazil bilang masyarakat tidak suka dengan Pak Jokowi, melakukan penolakan ke Pak Jokowi. Padahal di survei LSI DJA, kepuasan terhadap Pak Jokowi itu yang dirilis hari ini itu 80,8%. Ya, jadi itu sudah menjawab omong kosongnya Gus Jazil. Yang kedua tadi, Gus Jazil juga bicara bahwa publik ingin perubahan. Padahal survei LSI DJA yang dirilis hari ini 84% publik ingin pilpres satu putaran. Nah, bicara soal elektabilitas Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan pasangan Amin hari ini, survei LSI DJA hari ini Pak Prabowo sudah tembus di angka 50,7%. Pasangan Amin itu 22%. Pasangan Ganjar Mahfud itu 19,7%. Itu menunjukkan apa? Dukungan kepada Pak Prabowo setiap minggu terus bertambah, dan hari ini LSI DJA sudah mengumumkan Pak Prabowo sudah melewati angka psikologis. Jadi omong-omong kosongnya Gus Jazil itu terbantahkan dengan rilis DJA hari ini. Jadi mari kita bicara fakta, bicara data, jangan bicara klaim atau bicara omong-omong. Kalau kata orang di kampung saya, gadang otak. Apa gitu itu loh. artinya? Jadi gadang otak itu ya kita bohong gitu. Oke. Ditahan dulu. Klaim Ya. omong kosong gitu loh. Bang Andre, ditahan dulu. Seperti di Sumatera Barat dibilang diklaim 80%. Ternyata setiap malam kami mengadakan kampanye Pak Prabowo dihadiri 20.000 orang di berbagai kota kabupaten di Sumatera Barat. Oke. Bandingkan dengan kampanye akbar yang dihadiri oleh Anies Baswedan di Kota Padang yang dihadiri hanya 3.000 orang. Oke, Jadi, ditahan dulu Bang Andre. Inilah omong-omong gadang otak dengan bedanya dengan kerja nyata. Ya. Jadi itu saja. Oke, saya mau tanya sekarang kepada Kang Ujang. Pertemuan ini tidak hanya person ya, ibarat tidak hanya orangnya saja, tapi juga bertemu dengan tokoh ini juga di tempat yang berbeda. Prabowo di Magelang, AHY di Jogja. Apa yang bisa kita baca? Ya kalau saya sih melihat strategi ya. Strategi ya tadi strategi politik, bahwa sejatinya ya kalau menyerang wilayah daerah itu ya harus terbagi. Ya artinya tidak tertumpu pada satu wilayah. Menyerang katakanlah ada di Jogja untuk katakanlah mengambil suara Yogyakarta. Di Jawa Tengah gitu untuk mengambil suara basis Banteng. Jadi sejatinya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang ketika misalkan Pak Jokowi ya hari ini dikritik oleh publik gitu, bahwa dianggap tanda petik gitu ya tanda petik ya dianggap berkampanye dan lain sebagainya. Ini menjadi kalau bahasa saya memang ya tuduhan yang agak sulit kita bisa menjelaskannya, karena kalau berkampanye kan harus cuti, tidak berkampanye tapi ada di lapangan kan gitu. Ini juga harus bisa dijelaskan oleh Pak Presiden gitu, sehingga publik menilai Pak Jokowi itu ya betul-betul presiden yang
dianggap bijaksana yang memang di tengah. Nah kembali pada persoalan tadi Mbak, ini kan kenapa banyak sekarang di Yogyakarta dan Jateng. Kalau saya lihat misalkannya survei di Jawa Barat, itu kita kelihatan siapa yang unggul. Di Jawa Timur juga kelihatan siapa yang unggul, saya tidak jelaskan nih. Nah kalau Jawa Tengah itu bisa dikuasai, bisa direbut oleh Pak Prabowo katakanlah dengan masuknya Pak Jokowi ya di Jogja dan di Jawa Tengah, itu kan menguntungkan katakanlah kubu 02. Ya sebenarnya agak sulit sekali lagi kita bicara soal apakah ini bagian daripada kampanye atau tidak. Karena saya harus objektif mengatakan itu. Nah oleh karena itu ketika tadi ketemunya tidak dari satu tempat, kenapa menyebar di banyak tempat, ini menjadi bagian dari strategi politik kalau menurut saya begitu. Oke, sekiranya bahwa tidak mungkin tidak peduli ya dengan apa yang saat ini terjadi mendekati momen-momen pemilihan. Nanti boleh juga ditanggapi oleh Mas Imam bahwa bertemunya di Jawa Tengah dan juga Jogja ini 03 juga harus harap-harap cemas ini karena basisnya banteng ini sesaat lagi. Ya sekarang Mas Imam boleh ditanggapi, Kang Ujang mengatakan di sini bahwa tidak hanya orangnya saja perlu kita analisis. Momen di mana bertemu ini juga bisa menjadi bumerang buat 03 di kandang banteng ini Mas Imam. Mas Imam. Ya, ini tidak terdengar ya Mas Imam. Tapi mungkin saya tanyakanlah kepada Bang Andre. Bang Andre, benar tidak sih bahwa ada maksud tersembunyi pertemuan tersebut kenapa di Jawa Tengah dan juga Jogja? Mau merebut suara 03 atau bagaimana? Bang Andre masih di mute, Bang Andre? Ya. Ya, boleh tanggapi dulu. Masa mute, Kak? Kak, ya. Jadi gini, Kak. Pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan dilakukan setelah Presiden Jokowi melakukan peresmian dari ruang makan ya di Akmil. Setelah itu menghadiri acara di Akademi Militer, Presiden lalu makan bakso dengan Menteri Pertahanannya Pak Prabowo Subianto setelah menghadiri acara di Akmil. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada yang istimewa sebenarnya pertemuan itu. Tapi mungkin ada pihak yang mungkin surveinya turun terus, gitu kan. Akhirnya panik, lalu mulai cari-cari kesalahan. Jadi mungkin mereka lebih sibuk, lebih gampang mencari-cari kesalahan daripada turun ke lapangan meyakinkan rakyat. Padahal itu pertemuan biasa saja. Pak Jokowi habis meresmikan gedung di Akademi Militer yang dihadiri oleh Menteri Pertahanannya Pak Prabowo. Setelah itu beliau makan siang. Jadi tidak ada yang istimewa sebenarnya. Dan tidak ada aturan yang dilanggar. Yang kedua soal Pak Jokowi bertemu dengan Mas AHY naik sepeda bareng di Jogja. Sekali lagi, kan kita tahu sejak bertahun-tahun ini Pak Jokowi sering ya secara rutin menghabiskan akhir pekan salah satunya di Yogyakarta. Dan itu tidak ada yang istimewa. Pak Jokowi memang sering ke Jogja, silaturahim dengan tokoh, silaturahim dengan Sri Sultan. Lalu kebetulan bertemu Mas AHY. Jadi tidak ada hal konstitusi aturan main yang dilanggar oleh presiden gitu loh. Baik. Saya agak bingung kenapa tidak ada yang melanggar aturan, kok dicari-cari kesalahan. Kok bukan sibuk berkampanye, tapi hanya mampu coba-coba meniupkan opini negatif seakan-akan untuk mendiskreditkan gitu loh. Kan lebih baik ya masing-masing kubu ini bersosialisasi, menyampaikan hal-hal yang positif dan program kerja kepada masyarakat daripada sibuk ya mencari-cari kesalahan, menyerang-nyerang. Itu terlihat banget panik, takut kalah karena memang faktanya mungkin rakyat sudah tidak mendengarkan mereka lagi sehingga mereka ingin menyerang, mengeluarkan negatif campaign untuk menjelek-jelekkan gitu. Baik. Mungkin gitu kali taktiknya. Saya juga bingung gitu loh. Ditahan dulu Bang Andre. Tidak ada aturan satupun
yang dilanggar oleh presiden gitu loh Caca. Baik, ditahan dulu Bang Andre. Ini Mas Imam tadi mau menanggapi tapi sedikit terputus karena tidak mendengar suara saya. Mas Imam, cek dulu deh. Ya, Oke, terdengar ya. Kedengaran, Mbak? Boleh dong ditanggapi Oke. bahwa momen Presiden Jokowi bertemu ini memang di kandang banteng ini. Ada kekhawatiran tidak? tentu kami tidak khawatir sejak Presiden Jokowi tidak memberikan tanggapan soal MK-MK, menganggap itu adalah ruang yudikatif. Pada saat itu kami sudah merasa Presiden Jokowi tidak dalam skenario ini, sehingga sejak awal memang kami tidak merasa Pak Jokowi pada konteks politik menjadi faktor untuk menengan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, sehingga sejak saat itu kami memang fokus bekerja keras turun ke rakyat. Kalau yang lain hanya mungkin dengan aktivitasnya sendiri, Mas Ganjar sekarang tidur di rumah rakyat, makan di dapur rakyat, minum, bersendagurau bersama rakyat, dan sekarang di kampanye terbuka, sekarang bisa dilihat ya banyak di medsos, mau di Cirebon, mau di Jawa, mau di Jogja, alhamdulillahnya semua pecah, semakin banyak teman-teman seniman yang juga bergabung, berani memberikan statement, berani stand up untuk Ganjar Mahfud, dan kami rasa ini tanda-tanda baik dan mengkonfirmasi bahwa Mas Ganjar dan Prof Mahfud adalah presiden rakyat dan bukan presiden elit. Dan kami insya Allah semakin yakin bahwa nanti suara rakyat akan memiliki sebuah kebenarannya sendiri. Kemudian saya kok agak khawatir ya, Mas Andre tadi sampaikan begitu ya, ini langkah biasa saja dari Presiden Jokowi. Saya khawatir ini beda brief. Jangan, kasihan kan Pak Jokowi udah luar biasa ngajak makan banyak pimpinan partai politik, tapi dianggap biasa-biasa aja gitu. Padahal kan ini effort yang besar ya, kan aktivitas presiden kan padat, tetapi sekarang udah meluangkan waktu bertemu pimpinan partai politik, tetapi malah dianggap biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau dianggap begitu ya nggak apa-apa, karena kami juga menganggapnya biasa-biasa aja. Ini makan siang biasa, dan tetap saja kami akan fokus untuk melakukan upaya-upaya pemenangan, upaya-upaya bersama masyarakat, bersama rakyat, karena presiden rakyat adalah Mas Ganjar Pranowo. Oke, sekarang saya minta tanggapannya dong Pak Jazil, bahwa ini kan sudah banyak sekali safari-safari politik yang dilakukan oleh Presiden, ya apapun lah maksudnya. Apakah ini sinyalmen juga ini untuk 01 dan juga 03, ibarat istilah kawin lah ya, bergabung. Ini seperti apa Pak Jazil? Yang jelas, sepanjang yang kami lakukan kampanye keliling yang disebut oleh Pak Andre dengan hasil survei kepuasan naik, itu di bawah biasa-biasa saja. Oleh sebab itu, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi bagi kami tidak terlalu berefek pada elektoral kami, justru makin naik. Jadi Mbak Caca, kehadiran Pak Jokowi di lapangan ini dengan makan siang atau apapun semakin menunjukkan di mata rakyat, Pak Jokowi tidak berpikir untuk rakyat, tapi berpikir untuk kemenangan putranya. Inilah yang disebut dengan nepotisme. Nah, makin sering keliling, saya yakin suaranya makin turun. Memang Pak Andre dan seluruh koalisinya memiliki kekuatan macam-macam, kekuatan logistik, kekuatan kekuasaan, pengaruh. Tapi perlu diingat bahwa politik di Indonesia ada yang namanya hoki. Hokinya sekarang ada di Pak Anies dan Gus Muhaimin. Jadi Pak Anies dan Gus Muhaimin dulu disurvei di DKI, disurvei dimanapun dalam sepanjang sejarah karirnya tidak pernah kalah. Jadi itu penting, faktor hoki. Sementara Pak Prabowo kan kalah terus. Nah, maka menggunakan efek bandwagon efek sekarang seakan-akan survei itu tinggi, misalkan menggunakan survei LSI, silakan saja. Kalau masih percaya dengan LSI, bagi kami pasangan 01, kami lebih percaya pada apa yang terjadi di lapangan. Rakyat datang berbondong-bondong, ingin mendapatkan harapan baru, relawan demikian juga, partisipasinya luar biasa kepada gerakan perubahan,
Saya pikir itulah yang akan Oke. menjadi jalan bagi pasangan Amin yang kita sebut sebagai hoki ataupun keberuntungan. Jadi di dalam politik boleh gunakan survei, silakan. Kita juga menggunakan track record yang selama ini dimiliki oleh Pak Anies dan Gus Muhaimin selalu menang. Ini Baik. penting. Publik Indonesia harus tahu bahwa pasangan Anies Gus Muhaimin ini dalam sepanjang karirnya selalu menang. Oke. Ya Kang Ujang, boleh ditanggapi. Apakah ujungnya dari sini adalah bahwa terbentuk koalisi baru di akhir-akhir ini untuk menandakan bahwa peta kekuatan ini menjadi dua poros? Ini seperti apa? Agak sulit kalau saat ini ya, kecuali Iya. kalau sudah pencoblosan. Baru setelah pencoblosan ada yang kalah, artinya kalau ada satu putaran ya selesai, tapi kalau ada dua putaran artinya ada yang kalah. Nah, apakah berkoalisi misalkan 01 dengan 03 seperti yang Mbak Caca katakan tadi? Nah, saya mengatakan ya sebenarnya masih 50-50. Oke. Jadi kemungkinan politik tidak bisa kita seperti matematik, angka pasti tidak. Semua punya kemungkinan bisa bertemu 01 dengan 03, bisa juga tidak. Tergantung kepentingan yang akan mempertemukan apakah kepentingan sama atau tidak. Berat. Bagaimanapun juga masih ada beberapa hari lagi. Kita nanti akan baca dinamika-dinamika yang terjadi. Saya terima kasih kepada Bang Andre, terima kasih juga kepada Mas Imam dan juga Gus Jazil.